Presiden Amerika Joe Biden remehkan PM Israel. Gedung Putih membantah bahwa Presiden Joe Biden dengan sengaja menghina Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena belum juga menelponnya sejak dilantik 20 Januari. Kurangnya kontak langsung Biden dengan Netanyahu menimbulkan spekulasi di kalangan analis Israel dan Timur Tengah, seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada Sabtu 13 Februari. Pemerintahan Biden yang belum genap sebulan ini dianggap mensinyalir ketidaksenangannya berhubungan akrab dengan Netanyahu, kawan akrab dari pendahulunya Donald Trump. Dia merencanakan berbicara dengan Perdana Menteri Netanyahu, kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan dalam jumpa pers harian pada Jumat 12 Februari. Kemudian terkait jadwal Biden akan menelpon pemimpin Israel, Psaki berkata, "Saya akan pastikan Anda itu akan segera terjadi, tapi saya tidak tahu detail waktu atau batas waktunya." Selanjutnya ditanya soal apakah keterlambatan Biden menelpon itu berarti tidak menghormati sekutu Trump. Psaki menjawab, itu bukan disengaja. Perdana Menteri Netanyahu adalah seseorang yang telah dikenal presiden beberapa waktu sebelumnya. Biden katanya menanti-nantikan percakapan itu. Israel adalah salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat. Trump dan Barack Obama keduanya berbicara dengan Netanyahu hanya selang beberapa hari setelah menjabat. Biden telah menelpon sejumlah pemimpin luar negeri, meliputi China, Meksiko, Inggris, India, Perancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia. Sementara Netanyahu sendiri tidak menggubris anggapan tentang dia diremehkan Biden. Netanyahu diketahui memiliki kebijakan di Timur Tengah yang hampir selalu sejalan dengan Trump. Sedangkan dengan Biden kemungkinan dapat memiliki hubungan yang cenderung dingin. Biden di Israel telah lama dianggap sebagai teman dari Washington, tapi dia dan Netanyahu terkadang tidak saling berhadapan. Netanyahu akan ditantang jika Biden memulihkan partisipasi Amerika Serikat dalam kesepakatan nuklir Iran yang ditarik mundur oleh Trump. Langkah Trump ini menyebabkan hubungan Washington compang-camping dengan Palestina. Biden berjanji untuk memulihkan hubungan dengan Palestina. Selain itu menentang pembangunan pemukiman Israel di tanah yang diduduki, di mana Palestina mencari status kenegaraan. Joe Biden bakal memimpin Amerika Serikat. Palestina mendesak Biden segera singkirkan pemukiman ilegal Israel. Joe Biden dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang pelik menjelang pelantikan resminya. Sukses mengalahkan Donald Trump tak membuat Joe Biden bisa diterima dengan mudah, apalagi bagi pendukung Trump garis keras. Di beberapa negara bagian muncul aksi dari penggemar Donald Trump dan memprotes hasil pemilu presiden yang memenangkan Joe Biden dari Demokrat. Para penggemar Trump menuding ada kecurangan yang telah dilakukan Biden selama pemilu sehingga bisa memenangi pemilihan tersebut. Trump bahkan mengajukan tuntutan ke pengadilan terkait dengan klaimnya atas kecurangan yang dilakukan Biden. Namun Trump kalah dalam tuntutan tersebut. Puncaknya, para pendukung Trump mengepung gedung Capitol di Washington dan memprotes terpilihnya Biden sebagai Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Para pendukung Donald Trump bahkan nekat merusuh beberapa bagian gedung. Namun bukan itu saja yang kini dihadapi Biden sebelum resmi dilantik jadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Ia menghadapi beberapa tekanan dari negara-negara tetangga yang menuntut aksi Biden, Palestina salah satunya. Negara itu menuntut Biden untuk mengekang dan membatasi pembangunan pemukiman ilegal Israel. Dilansir pikiranrakyat.com dari laman AA pada Selasa 19 Januari 2021, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh menyatakan harapan rakyatnya agar bisa menyingkirkan pemukiman ilegal Israel tersebut.
Stay pun mengomentari aksi Israel membangun 78 unit pemukiman ilegal baru di wilayahnya. Kami berharap pemerintahan berikutnya dan Presiden Amerika Serikat yang terpilih melakukan segala upaya untuk membatasi meledaknya pemukiman itu. Israel tidak hanya berpacu dengan waktu, tetapi juga menerima Presiden Amerika Serikat yang baru dengan paket proyek pemukiman ini, ungkapnya. Perdana Menteri Palestina ini sangat berharap ledakan pemukiman Israel bisa segera berhenti. Ia pun juga menuntut adanya solusi dari dua negara yang bersangkutan agar bisa diselesaikan dengan baik. Serangan pemukiman kolonialis bisa segera diselesaikan, ujarnya. Pembangunan pemukiman oleh Israel saat ini merupakan yang kedua kalinya pada bulan Januari 2021 ini. Pada 11 Januari 2021, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui pembangunan 800 unit pemukiman di tepi barat yang diduduki. Pembangunan pemukiman Israel meningkat 4 kali lipat selama masa jabatan Presiden Donald Trump. Tepi barat termasuk Yerusalem Timur dianggap sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, membuat semua pemukiman Yahudi di sana ilegal. Lalu apa yang akan dilakukan Joe Biden? Akankah Presiden Amerika Serikat yang baru ini menyingkirkan pemukiman ilegal Israel dari tanah Palestina? Kita doakan saja. Sementara itu, memanas, Joe Biden diberi waktu 2 minggu, ini ancaman Iran ke Amerika Serikat jika tak selesaikan perjanjian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden diancam pemerintahan Iran jika tidak kembali kepada kesepakatan tentang nuklir. Biden diberi waktu 2 minggu oleh Iran untuk segera menyelesaikan sehingga kembali ke kesepakatan yang pernah terjalin. Iran disebut akan mengambil tindakan tegas jika Amerika Serikat melewati batas yang sudah ditentukan oleh Iran. Batas waktu tersebut yakni 21 Februari 2021. Waktu tersebut diberikan karena Iran akan melakukan pergantian kepemimpinan yang akan dinahkodai oleh kelompok garis keras. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif seraya mengingatkan Biden. Dikutip dari The Times of Israel, Iran berharap Amerika Serikat segera mengangkat sanksi yang diberikan Presiden sebelumnya Donald Trump terhadap negara tersebut. Jika tidak, Javad mengaku takut Iran akan mengambil tindakan tegas karena saat ini parlemen Iran dipimpin oleh seorang kelompok garis keras. Waktu hampir habis untuk orang Amerika karena adanya rancangan undang-undang parlemen dan suasana pemilihan yang akan mengikuti tahun baru Iran, jelas Javad. Javad menyatakan bahwa jika Presiden garis keras ini terpilih maka akan menimbulkan bahaya baru bagi Amerika Serikat. Tidak diangkatnya sanksi Amerika Serikat terhadap Iran juga menandakan negara tersebut tidak mau beralih dari kekuasaan Donald Trump sebelumnya.